Dulu di sini tempat pesantren besar di waktu zaman beliau-beliau, tapi tiba-tiba ini menghilang. Ngehilangkan sampai sekarang ada cirinya suatu pusaka yang disebutkan pedang alang-alang yang tidak boleh ada yang mengambil. Dan sampai sekarang lokasi ini pada orang-orang banyak memburu ke sini untuk mencari sesuatu pusaka atau emas di sini. Saya pernah dengan para sepuh di sini menggali sebuah galian katanya untuk mengambil sesuatu yaitu emas. Saya lihat sendiri panjangnya 50, tinggi 50, lebar 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini saya akan diantar sama seorang pakar spiritual yaitu Kang Ujang Barokah, di mana beliau akan menunjukkan salah satu pesantren yang dulunya menghilang dan menghiang. Itu kalau orang Sunda bilang menghiang ya teman-teman. Dan di situ banyak sekali hal-hal mistis yang terjadi. Dan di situ juga banyak sekali benda harta karun dan pusaka yang bermunculan. Untuk itu ikuti perjalanan kami untuk menuju beliau, dan Kang Ujang sudah menunggu ya teman-teman di sana. Untuk itu ikuti perjalanan kami untuk menuju tempat tersebut. Kita lagi menuju Oke teman-teman, kami sudah berada di lokasi tempat di mana pesantren itu menghilang ya. Dan kami tadi dari bawah sana membawa motor ya, kami simpan di sana karena jalannya seperti ini. Tadi juga bawa motor susah banget ya, terpaksa kami simpan motornya di bawah sana ya, karena takut terjadi kecelakaan, jatuh atau apa ya. Kami nggak mau ngambil risiko juga ya. Dan ini wah indah banget di sini. Kami berada di atas ketinggian ya teman-teman. Di sana dipenuhi dengan tanaman jagung. Dan kami dapat informasi juga bahwasanya di tempat tersebut itu banyak sekali benda pusaka dan harta karun. Banyak orang yang berdatangan untuk mengambil harta karun tersebut, namun belum ada satu orang pun yang mampu untuk mengambil benda harta karun tersebut ya. Ikuti perjalanannya sampai ke sana. Sudah ditungguin sama Kang Ujang Barokah. Alhamdulillah beliaunya sudah menunggu kita. Nah, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Aduh, Kang Ujang kayaknya nih kelihatannya kayak apa, Kesultanan Banten makin gagah aja nih. Kang, saya mau bertanya ini. Iya. Di sini itu benar katanya dulu itu ada pesantren yang menghilang, atau orang Sunda bilang ngahiang itu Kang, menghilang. Iya. Ya, setahu saya yang datang dalam ilham bahwa di sini ini dulunya nggak tahun berapanya waktu mungkin zaman kerajaan atau zaman penjajahan, di sini ada sebuah pesantren yang megah untuk penyebaran agama Islam yang dipimpin oleh seorang waliullah yang tidak bisa dipiralkan namanya. Nanti juga akan tahu sendiri kalau ada keturunannya yang datang ke sini. Itu juga kalau keturunan datang ke sini, ya saya itu kan diamanatkan sama sesepuh di sini, harus bilang dulu yang diamanatkan. Oke, Kang. Mungkin kita akan ngobrol lebih lanjutnya, kita menuju tempat tersebut Kang. Iya. Ya, oke teman-teman, kita akan langsung ngobrol-ngobrol di tempat di mana pesantren itu menghilang. Tadi ngomongnya Mas. Sok ya. 1, 2. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, Pak Ujang akan mengantar kita ke tempat tersebut. Mungkin teman-teman yang lagi menonton video kami juga ya, pastinya penasaran dengan lokasi tersebut. Karena yang dimana
di tempat tersebut teman-teman katanya banyak sekali bekas galian-galian untuk mencari harta karun. Mungkin Pak Ujang boleh tunjukkan lokasinya di mana? Iya, ya Mas, kita sama-sama lihat lokasi yang ditunjukkan yang bekas leluhur-leluhur yang berada di sini, dan ada bekas galian-galian orang-orang, mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mencari sesuatu di sini. Dan mungkin gini, mohon maaf dipotong. Mungkin gini, mungkin penonton juga penasaran ini sebetulnya tempat apa, dulunya seperti apa, biar nggak penasaran juga gitu. Jadi kalau misalkan tempatnya udah jelas, baru kita ke sana. Iya. Mungkin sedikit diterangkan Ya, dulu. mungkin ini dulunya tempat para leluhur-leluhur waktu zaman kerajaan atau zaman penjajahan waktu ingin memerdekakan Indonesia yang dipimpin oleh Paduka Bapak Soekarno. Di sini banyak leluhur-leluhur atau sepuh-sepuh di sini tempat singgah. Yang lebih jelas kita cek lokasi di sana sambil kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Nah ini kan kata Pak Ujang kan dulunya katanya di sini pesantren yang sangat begitu megah. Iya. Terus ngahiang atau menghilang. Iya. Ada bekas-bekasnya nggak Pak atau apa gitu? Kalau bekas-bekasnya cuman ada batu-batuan. Kalau ada cuman ada batu-batuan. Kalau bekas bangun-bangunnya itu namanya kan dihiangkan. Dihiangkan kan orang-orang leluhur-leluhur kita zaman dulu lebih dekat sama Allah. Sesuatu ingin bermunajat kepada Allah untuk menghilangkan sesuatu itu dengan kun payakunnya Allah. Dan kenapa di sini kok banyak jagung gitu Pak? Iya. Ya, katanya kan tempat tempat apa? Sangyang atau apa? Sangyang, iya. Ya tempat. Kalau ini lokasi ini kan dulunya belum pernah ada yang menanam jagung ya Mas, setahu saya. Setahu saya selama di sini nggak tahu menanam jagung. Tapi tiba-tiba kan ada jagung. Itu tidak menghargai leluhur-leluhur yang berada di sini. Soalnya mah ini tempat leluhur-leluhur, cuman tidak ada tanda seperti makam-makam. Itu banyak orang. Para kiai juga sering ke sini untuk bermunajat kepada Yang Maha Kuasa untuk menghadiahkan doa-doa kepada yang berada di leluhur-leluhur di sini. Mungkin karena terbengkalai, masyarakat manfaatin. Iya, kemungkinan begitu. Cuman kan dulunya ini belum pernah ada yang menanam jagung. Gimana, kita langsung aja atau gimana? Ya mungkin saya akan sedikit bertanya lagi ya. Itu kenapa masyarakat sini kan katanya banyak sekali orang-orang yang menggali tanah di sini ya Pak ya? Iya. Yang menyimpulkan mereka tahu lokasi ini banyak sekali harta. Itu siapa? Apakah mereka spiritual yang menggalinya? Ya mungkin itu spiritual. Ya spiritual kemungkinan, soalnya mah orang-orang dari di sini di tempat kampung saya cuman dengar-dengar aja di sini banyak disebutkan harta karun atau peninggalan-peninggalan, itu baru dengar. Tapi kebanyakan dari luar daerah yang datang ke sini. Apakah sebelumnya pernah ada yang menemukan atau melihat langsung itu di sini ada harta? Yang nggak tahu itu Mas. Ada yang misalkan ada yang tiba-tiba kok di sana ada, saya pernah lihat atau gimana gitu? Belum dengar itu, belum dengar. Cuman kebanyakan orang di tempat ini katanya banyak sesuatu peninggalan-peninggalan. Cuman setahu saya ini peninggalan sejarah zaman pini sepuh dari beberapa negara yang berada di Nusantara dulunya. Sebelum disatukan oleh Paduka menjadi republik ini, dari Banten, dari Cirebon, dari Bali, dari Pajajaran, Sumedang, dan banyak-banyak lagi negara-negara zaman dulu. Berarti beliau ini merupakan utusan dari Sunan Gunung Jati atau bagaimana Pak? Dulu beliau di sini kan, di sini dulu tempat penjajahan Belanda, di sini paling gencar. Beliau dulu di sini membela rakyat dan ingin memerdekakan negara Indonesia. Beliau pernah singgah di sini untuk melihat sesuatu alam terbuka, untuk bermunajat kepada Allah supaya negara Indonesia bisa merdeka. Itu beliau yang datang ke saya. Makanya saya sering diutus sama beliau datang ke sini, ada jam 12 malam atau jam 10 malam harus merenung di sini biar nanti alam terbuka. Tapi saya belum pernah melihat sesuatu atau sesuatu bakal disebutkan harta-harta yang berada di sini. Cuman saya dikasih tahu sama beliau ada cirinya atau
patokannya bahwa leluhur yang berada di sini tempatnya di sini, ada suatu benda. Alhamdulillah dengan secara izin Allah dan izin leluhur di sini, saya tunjukkan nanti mungkin ada yang tidak boleh diganggu atau diambil siapapun yang mengambilnya. Berarti lokasi ini bukan zaman para wali berarti, tapi zamannya Bung Karno. Kalau ini dulunya zaman para wali, zaman kerajaan. Oh dulunya. Zaman kerajaan dulunya, zaman kerajaan. Cuman setelah itu Paduka di sini ingin memerdekakan negara Indonesia. Di sini kan dulunya bekas perkebunan teh Belanda. Di sini perkebunan Belanda. Paduka sering singgah di sini. Paduka sering singgah. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Paduka itu Bapak Soekarno. Oh, Bapak Soekarno. Ya udah Pak, berarti kita langsung cek lokasi. Iya. Berarti ini udah termasuk wilayahnya. Ini udah termasuk wilayah Sangiang. Wilayah Sangiang, dari pintu gerbangnya dari sana. Dari sana ke sini. Cuman kalau ke sana mah dulu juga masih ditanam jagung, kalau ke sini itu harusnya dilarang, nggak boleh gitu. Sangiang apa namanya Pak? Ini kalau orang sini namanya Sangiang Gedogan. Sangiang Gedogan. Iya. Udah namanya aja udah serem ya. Sangiang Gedogan itu biasanya kandang ya Pak? Iya, dulunya kan bawa kuda. Tapi yang datang ke saya, para leluhur di sini, jangan bilang Sangiang Gedogan, harus bilangnya Sangiang Baranang Siang. Soalnya di sana kan ada air terjun yang dinamakan air terjun Baranang Siang. Tempatnya dulu Angling Kusuma yang Raja Mawapati di sana yang menyimpan kontak Wijaya Danu. Raja Malwapati itu bukannya Angling Dharma ya? Angling Dharma, bukan Angling Kusuma. Kalau Angling Kusuma kan anaknya. Ya, dan Angling Kusuma, Antakusuma itu anaknya. Kalau Angling Dharma itu di tempatnya di sana. Namanya juga serem. Namanya juga setelah Curug Baranang Siang itu keduanya Curug Cialing. Berarti berkaitannya dengan Raja Mawapati Angling Dharma. Nah di sana ada lokasi apa Pak? Kira-kira mungkin suatu saat nanti bisa kita ungkap. Kalau di air terjun itu, Mas, ini air terjun. Di sini ada batu tempat pertapaannya beliau mungkin ya. Di dalamnya ada suatu guha. Di dalam air terjun. Di dalam air terjun. Ini air terjun. Di sini ada batu kayak kasur. Di sini ada guha. Ada pas guha. Kesananya ada makam leluhur. Ada makam leluhur yang disebutnya itu Uta Majangkar. Ya mungkin nanti di video ini ya berikutnya. Curugnya kelihatan dari sini Pak? Ya kelihatan. Oh ya udah. Kalau cuaca bagus itu kelihatan. Ya udah Pak, cek lokasi. Ya. Kita penasaran juga teman-teman. Jadi di lokasi ini katanya banyak sekali harta karunnya dan mungkin akan sedikit kita survei juga bekas galiannya. Oh banyak batu ya Pak? Iya banyak batu. Ada tulisannya tapi ini? Iya. Ini ada tulisannya dulu waktu di Pak. Oh Curug Baranang Siang. Iya. Oh di sini juga ada nama. Iya. Iya. Curug Baranang mungkin ya Indonesianya. Baranang. Bisa disebut pusatnya di sini. Di sini pusatnya, ya di sini pusatnya. Di sini pusat. Lupa kok itu kayak ada pedang Pak itu. Kalau ini? Ini suatu ciri bentuk bahwa di sini dulu para leluhur menyimpan suatu benda pusaka. Oh iya ada pedang yang tidak boleh diambil gitu. Oh ini. Oh ini pedangnya, masya Allah. Nah kalau pedang ini maksudnya buat apa Pak? Pedang ini dulunya para leluhur kita yang berada di sini dalam suatu musyawarah. Musyawarah gimana caranya untuk mengamankan atau memerdekakan negara. Ini cirinya tempat leluhur di sini menancapkan suatu benda pusaka yang tidak boleh diambil siapapun terkecuali dengan ahli warisnya sendiri. Itu Pak. Jadi ini bisa disebut patokan atau kalau bahasa itunya apa sih? Sebagai tanda pertanda bahwa di sini ini tempat para pinisepuh dari beberapa kerajaan-kerajaan. Gitu. Di sini bekas dulunya bekas pesantren, dari sini pesantren yang megah, terus ada masjid, cuman sama leluhur menghilang seketika.
Kesananya tempat paguron perguruan yang dipimpin oleh 2 sinatria atau 2 pendekar kembar yang dipimpin dari Bali, laki-laki dan perempuan. Berarti pesantren tersebut adanya pada waktu para wali atau penjajahan, Pak? Pesantren Waktu mulai dari waktu para wali. Oh, para wali. Sedatang ke tempat ke saya itu para wali sampai zaman penjajahan. Berarti menghilangnya pas waktu zaman penjajah itu menghilang. Berarti kalau sekarang mungkin udah termasuk pesantren gaib. Pesantren gaib kemungkinan udah pesantren gaib. Nah mungkin saya sedikit penasaran juga. Pernah nggak Bapak misalkan melihat penampakan dari pesantren gaib tersebut? Kalau menampakkan secara dohiriah, saya tidak pernah melihatnya. Cuman kalau saya lagi berzikir kepada Yang Maha Kuasa, mengirimkan doa kepada para pini sepuh di sini, saya sering melihat dalam mimpi. Dalam mimpi. Tapi kalau orang-orang, kebanyakan orang-orang yang mencakul atau mengambil rumput, kadang-kadang ada penampakan, cuman berdurasi 3 menit atau 5 menit kelihatannya gitu. Itu sosoknya seperti apa penampakan tersebut, Pak? Pesantrennya? Maksudnya terlihatnya emas kah atau? Oh, kalau tempat ini yang nyangkul dan menyambit rumput itu melihat sebuah beberapa bangunan zaman dulu, pesantren zaman dulu, yang atapnya pakai apa? Pakai alang-alang dan injuk. Kalau dulu. Berarti ini bukan 1-2 orang yang melihat penampakan pesantren ini, banyak berarti ya? Iya, banyak. Cuman berdurasi tidak lama. Sekelebat gitu ya? Sekelebat. Ya. Kalau kata orang Sunda mah kawenehan gitu. Gerhana tumoyan. Mungkin salah satu kenapa pedang ini tertancap biar enggak ada. Kali ini kan kalau secara cerita pesantren, takutnya ini dipakai hal-hal buruk. Nah, makanya dikasih tanda dengan menancapnya pedang ini. Dan mungkin sejarahnya pedang ini kan udah kelihatan dari karatnya juga, udah lama juga ya. Iya. Berarti mungkin ini udah lama, udah ratusan tahun atau puluhan tahun pedang ini, Pak, di sininya. Cuman kelihatannya kalau orang-orang yang akan seperti membuat maksiat di sini ya lah, kebanyakan orang anak muda gitu, ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tiba-tiba nggak ada aja. Saya juga permohonan sama beliau-beliau yang berada di sini untuk diperlihatkan tandanya bahwa di sini itu tempat bermusyawarah dulunya. Berarti ini kalau nggak ditunjukin sama Pak Ujang, berarti ini nggak bakal muncul. Tidak hadir, Pak. Itu hadir. Tidak terlihat dengan mata kasat mata. Iya. Cuman ini sudah dilihatkan oleh Pak Ujang, mungkin entah masuk kamera atau enggak, saya nggak tahu ini ya. Iya. Karena yang saya lihat sih di depan saya ada suatu pedang dan ada tasbih juga ya, Pak ya. Iya. Ada tasbih, tapi di kameranya saya nggak tahu ini masuk atau enggak. Mungkin teman-teman boleh komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa berjuta-juta komennya. Nah ini takutnya kan kalau secara kasat mata juga sekarang kan kelihatan. Bagaimana barangkali nanti takut ada yang ngambil, terus kan banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Takutnya kayak gitu. Nantinya Pak, kalau ini kan nancap tidak akan seterusnya. Setelah kita pulang dari sini, ini kembali ke semula lagi. Kembali ke semula, nggak ada, menghilang. Cuman orang-orang tertentu, yang orang-orang yang punya hati bersih, yang bisa melihat barang-barang yang di sini. Kalau untuk kepentingan perut pribadi, kepentingan sendiri, barang-barang di sini tidak akan terlihat. Soalnya pernah datang kepada saya para leluhur-leluhur di sini. Saya sama satu aja lah leluhur yang berada di sini. Pemimpin pesantren di sini ini adalah Mama Kiai Haji Abdul Somad dan Ibu Hajah Pong Mariam, itu suami istri. Nah yang Bapak ketahui ini kan saya juga pernah dengar banyak orang yang berbondong-bondong ke sini untuk menarik harta karun, terus benda pusaka juga. Nah itu yang sempat beredar yang Bapak ketahui, kebanyakan orang yang dari sini tuh ingin menarik apa? Ya kemungkinan orang-orang itu di sini ingin menarik harta yang berada di sini, kemungkinan Pak itu. Kemungkinan itu yang beredar, banyak desas-desus orang-orang ke saya. Kemarin
ada satu rombongan yang datang ke Sangiang. Katanya gitu ya, biarin aja, kalau bisa silahkan. Mereka mau narik harta di sini. Kemungkinan itu kemungkinan Termasuk besar. Paujang juga berarti. Iya, kemungkinan. Kalau saya mah kalau tidak ada izin, ya kalau udah ada izin saya ambil kalau udah ada izin. Tapi berhasil, Pak. Ya, disebut berhasil tidak, disebut tidak berhasil, berhasil. Ya mungkin nanti di video selanjutnya ya, Iya. Paujang akan menunjukkan kepada kita dan tentunya kepada pemirsa yang lagi menonton video kami, seperti apa sih cara Paujang menarik pusaka, bukan pusaka ya, Iya. harta atau apa berarti nanti yang akan ditarik di sini. Iya, nggak tahu yang kalau diberikannya sama Allah, hakikatnya syariatnya sama leluhur-leluhur yang berada di sini, apapun yang dikasih itu saya terima. Oh, berarti cuman nggak bisa dimiliki, langsung menghilang lagi. Mungkin ditarik terus lagi, menghilang. cuman memperlihatkan saja kemungkinan begitu, Pak. Bahwa di sini banyak sekali harta peninggalan gitu ya, Pak. Di sini kan banyak tempat galian-galian, Pak. Tempat galian-galian, bekas galian-galian. Berarti emang banyak orang yang berburu ke sini. Iya, kemungkinan banyak orang yang berburu ke sini. Yang saya dengar dulu pernah ada masuk berita atau gimana ya, ada yang mau mencari BK, itu memang benar ada BK di sini. Iya, katanya kata orang-orang. BK apa, Pak? BK itu para leluhur yang mempunyai aji Batara Karang, Pak. Itu aji Batara Karang itu kebanyakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dipergunakan sesuatu. Jenglot. Jenglot. Jenglot kan beda. Kalau jenglot, kalau Batara Karang. Oh, beda. Jadi pada intinya dulu ini kalau dari cerita yang beredar ini adalah bukan bekas ya, pesantren yang besar yang dipimpin oleh Mama Kiai Haji Abdul Somad. Iya. Nah, itu Bapak mengetahui nama tersebut dari siapa? Dari dalam mimpi, Pak. Dari dalam mimpi. Dalam mimpi saya pernah mendapatkan senjata beliau. Ada suatu kujang. Cuman saya enggak bisa bawanya waktu itu. Ada 6 tahun ke belakang. Saya ada kujangnya, yang senjata yang beliau itu. Cuman saya titipkan di kakak saya yang berada di Garut. Soalnya dia udah bisa bawanya, Pak. Itu kujangnya besar atau kecil? Besar. Sebesar Pak sama pedang ini? Segini panjangnya. Besarnya. Nah, tadi saya pengen nanya, nama pedang ini pedang apa? Pedang Naga Puspa atau pedang apa, Pak? Ya, karena kan kata Paujang, di sini Prabu Dharma sering bolak-balik ya, dulunya. Iya. Pedang apa ini, Pak? Kalau ini namanya pedang alang-alang, Pak. Pedang alang-alang. Pedang alang-alang. Setahu saya, setahu yang di sana itu, di tempat saya itu ada suatu benda pusaka yang disebutkan pusaka pedang alang-alang. Jadi pedang ini teman-teman tertancap beribu-ribu tahun bahkan jutaan tahun ya, Pak ya? Iya. Kenapa dinamanya alang-alang? Kan kalau alang-alang identiknya dengan alang-alang tumbuhan gitu ya. Iya. Apakah yang namanya alang-alang itu bisa diartikan nggak jelas atau gimana, Pak? Oh ya, nggak tahu, Pak. Itu belum leluhur di sini belum ngasih tahu apakah alang-alang yang disebut pedang alang-alang itu terbuatnya apakah dari alang-alang kemungkinan dulunya waktu zaman peperangan gitu. Ya mungkin gini. Karena ini kan kalau nggak dibuka dengan mata batin Paujang terlihat seperti alang-alang. Kayak yang di belakang Paujang itu alang-alang. Apakah nanti kalau misalnya pulang kita ini berubah jadi alang-alang bisa? Kayaknya seperti itu. Iya. Cuman sebelum kita ke sini, tadi Paujang sudah melakukan ritual di sana ya teman-teman. Jadi ini langsung terlihat. Tapi dilihat sama mata teman-teman nggak tahu ini ada atau enggak. Dilihat sama kita mah ada ya. Tapi sih kalau pemahaman saya, mungkin teman-teman juga pasti melihatnya pakai logika ya. Jadi ini lebih ke disengaja disimpan sama leluhur untuk ngasih pertanda bahwa dulu di sini dijadikan untuk tempat suci atau mencari ilmu bagi para santri ya, seperti itu. Adapun hal-hal mistis itu mungkin bukan ranah kita, teman-teman. Iya. Jadi baik penjelasan dari Paujang atau dari siapapun kita harus hormati karena emang budaya kita kan penuh dengan kearifan lokal ya gitu. Misalkan nggak percaya itu bisa hilang sendiri, ya itu silakan teman-teman yang ngasuh sendiri. Dan pada dasarnya mungkin ini disimpan di sini untuk memberi titik lokasi bahwa dulu ini di sini
adalah pusat peradaban atau pusat pendidikan yang dipakai oleh para santri. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Dan dijadikan tempat sebagai paku buminya. Biasanya kan kalau paku bumi itu pusaka ya Pak. Iya. Makanya kalau banyak spiritual yang menarik pusaka, maka di lokasi tersebut biasanya nanti ada bencana. Biasanya Pak ya. Iya. Cuman alhamdulillah ini sampai hingga saat ini masih tercancap di sini. Aman, utuh, Iya, tidak aman. ada yang mengganggu. Iya, alhamdulillah. Nah mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya karena mungkin ini durasi terlalu panjang biar teman-teman juga nggak ke lain channel ya. Jadi terus ikuti Ke video channel kita ya. ikuti terus video kita dari Kreator Sakti. Nah ada saya Kartika Heru TV, ada teman saya Maisa Selina, ada teman saya lagi. Saja channel. Nah jadi nanti di video kedua Pak Ujang akan mencoba mendeteksi adanya energi harta karun ya Pak ya. Iya. Berhasil enggaknya mungkin teman-teman harus lihat next video. Mungkin sampai di sini dulu, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.